Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini pembahasannya mengenai kapan menggunakan kartu dan kapan melakukan aksi atau pengalaman. Aksi atau pengalaman itu ketika si anak melakukan satu actions atau experience, mengalami. Eh, ada beberapa pendekatan yang mengarahkan aksi lebih baik, ada beberapa pendekatan yang mengatakan kartu lebih baik. Oke, kita akan mengulas kapan baiknya kartu dan kapan baiknya pengalaman. Ketika kita akan mengajarkan benda, kayak gini ya, ini contohnya yang kecil saja, benda, maka ini bisa kita lakukan dengan aksi pengalaman. Kan kita kalau mengajari anak mengenai benda harus yang dekat dengan si anak. Benda yang di kamar mandi, berpakaian, pakaiannya gitu ya, kemudian benda-benda di dapur dan lain sebagainya. Itu bisa langsung kita menggunakan bendanya. Terutama ketika dia lagi makan, ketika dia lagi mandi sambil kita labeling. Itu bisa dilakukan dengan aksi. Tapi tetap kita akan ngajarinya dengan kartu juga gitu at the end, karena dia akan ketemu di buku, di gambar-gambar di sekeliling dia itu akan ketemu. Tapi bisa kita awali di aksi. Itu satu ya. Kata benda itu bisa dilakukan lewat aksi. Ketika dia mandi, ketika dia makan, ketika dia melakukan aktivitas, itu bisa kita kenali benda-bendanya. Tidak perlu diawali dengan kartu, tapi tetap akan diajari dengan kartu. Oke, kemudian kapan sih kita hanya bisa mengajari sesuatu itu dengan kartu? Simbol. Simbol itu hanya bisa diwakili oleh kartu. Kita nggak bisa melakukan aksi dengan si simbol ini gitu. Tetap simbol ini hanya bisa direpresentasikan menggunakan kartu gitu ya. Walaupun nanti misalnya kayak toilet ini ada berbagai bentuk material, ada di kayu mungkin, ada di besi mungkin dan lain sebagainya, itu lain ya karena bentuknya, tapi representasi simbol ini sendiri hanya bisa dilakukan di kartu gitu. Kemudian bagaimana dengan kata kerja? Kalau kata kerja ini hanya bisa dilakukan dengan prerequisite, ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sini. Kalau misalnya anak itu tidak punya masalah dengan gross motornya, fine motornya, itu bisa kita lakukan dengan aksi. Jadi kita bisa minta si anak tirukan mengaduk gitu, tirukan apa, tapi prosesnya tetap dengan menirukan lebih dahulu, baru kita minta dia misalnya mengaduk, makan, tidur, dan lain sebagainya. Tapi untuk anak-anak yang baru pertama kali terapi, atau untuk anak-anak yang mengalami kesulitan mengangkat tangan, kesulitan memutar, dan lain sebagainya, dengan kesulitan fine motor dan gross motornya, maka si kata kerja itu akan sangat lebih tepat dilakukan dengan menggunakan kartu lebih dahulu. Pada akhirnya nanti kita kenalin dengan aksi itu setelah kita mengetahui bahwa fine motor dan gross motornya sudah tidak ada masalah, supaya nggak double job, supaya nggak double task ya anak, supaya dia tidak sensory overload gitu. Oke, ini bisa di tengah-tengah, ini juga bisa di tengah-tengah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana dengan warna? Kapan kita melakukan dengan warna? Warna itu lebih tepat kalau kita lakukan dengan kartu lebih dahulu, baru dengan aksi. Karena kalau misalnya kita tanya ini warna apa, anak cenderung akan melihat kalau ini diajarin pertama kali adalah warnanya, maka akan sangat sulit ketika kita bilang ini gelas. Atau sebaliknya, kita ajarin ini gelas, kita masukin warna, akan sangat sulit untuk dia mengenali warnanya. Karena yang pertama kita ajarin itu yang biasanya lebih nempel. Jadi warna itu akan lebih tepat kalau diajari dengan menggunakan kartu lebih dahulu, kemudian dengan aksinya gitu. Misalnya kita bisa tanya ini warna apa, atau benda-benda sekitarnya kita tanya warna apa. Oke,
Semoga bermanfaat. Bye bye.